warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi nih dengan saya Dona. Bikin apa ya? Roti yuk. Tapi roti Eropa lagi ya. Aku mau bikin hot cross bun. Kita bermain dengan tepung dan susu dan telur dan butter. Bedanya roti Eropa sama Asia atau Indonesia tuh, roti Eropa tuh lembutnya beda dengan Indonesia. Lembut tapi nggak kempes gitu. Jadi roti Eropa tuh lebih ngenyangin gitu. Oke. Sebelum aku mulai, minta tolong dong di subscribe, di like, dan minta tolong di share juga supaya barokah. Oke, makasih. Yuk kita simak. Yuk kita mulai. Oke, ini ada 500 gram tepung, ya, terigu. Di sini cuma ada terigu satu macam, all-purpose flour untuk ibu rumah tangga. Oke, jadinya aku cuma memakai tepung all-purpose flour. Oke, dan aku akan taruh gula pasir di sebelah kiri, juga garam. Aduh, garam. Garamnya sebelah sini garamnya, ya, 1 sendok teh garam. Gula pasirnya, oh ya, tadi 100 gram ya gula pasir. Terus aku pakai raginya berlawanan arah dengan garam ya. Raginya terserah kalian pakai berapa. Kalau di Indonesia aku pakai fresh yeast ya, jadi beda jumlahnya kalau fresh yeast dengan ragi di Indonesia. Oke. Jadi terus sekarang saya akan memakai susu ya. Saya akan campur ini. Saya akan campur juga dengan orange zest ya. Orange zest. Kulit orange yang udah saya parut. Saya akan campur. Oke. Lalu saya akan kasih 2 kuning telur ya. Udah campur 2 kuning telur. Campur aja deh gitu ya. Jadi sebetulnya resepnya tuh standar ya. Kalau 500 gram terigu berapa, telurnya berapa. Ini saya bermain dengan resep aja karena sebetulnya resepnya basic seperti resep donat kampungku ya, tapi beda, dia pakai 4 kuning telur. Sekarang aku cuma memakai 3 kuning telur dan 1 putih telur. Jadi 2 kuning telur dan 1 butir telur. Kita campur lagi ya. Sekarang susu. Oh iya, aku juga akan memberikan 1 sendok teh kayu manis atau saya pakai bumbu spekuk juga boleh ya, terserah mau pakai apa. Saya pakai bumbu spekuk. Lalu juga saya pakai vanila 1 sendok teh juga, diaduk ya, campur. Dan susu saya akan campur di sini aja 250 ml susu, dan di sini ada 50 gram air atau 50 ml air, tadi sama aja. Kalau kalian mau pakai semuanya susu boleh. Aku cuma punya 250 susu, jadi aku pakai susunya 250. Punya susunya 100 ml, kasih airnya 200 juga nggak apa-apa. Jadi tuh terserah, bermain aja dengan bahan cair, oke? Dan saya tuh menjelaskannya supaya jelas banget ya. Jadinya bersemangat. Kemungkinan saya cuma mau kasih susu ini 250 aja. Kemungkinan saya akan tambah 50 gram air. Sebetulnya adonan yang bagus itu adalah adonan yang lengket, yang dia banyak mengandung air. Sebetulnya ya, itu aku kata temenku yang profesional. Jadi kalau kalian memang memiliki adonan yang lengket, itu lebih bagus dibanding adonan yang kering. Ya. Di sini saya akan lihat bagaimana, apakah dia akan cukup lengket 250. Dan karena terigu beda-beda ya. Terigu beda-beda antara penyerapan airnya ya. Makanya saya ini lihat, sebetulnya ini sudah kelihatan cukup lengket.
Tapi saya akan menambahkan sedikit air karena masih ada yang menempel kering di pinggiran apa namanya ya tuh. Jadi kamu bisa lihat ya gimana adonan ini cukup lengket. Tapi saya akan memberikan sedikit lagi air karena yaitu saya ingat temanku, kalau adonan yang bagus itu Dona yang lengket, yang banyak mengandung liquid gitu. Ini wanginya tuh udah kebayang ya, rasanya udah pasti enak. Jadi saya akan tambahkan kira-kira berapa ini? Masih ada sisa sedikit, mungkin ini 20. Mungkin itu 20 ya. Ya, jadi adonannya seperti ini ya, lengket. Nah, berarti aku memakai bahan cair sebanyak 250 tambah 3, 280 ya. Kira-kira lengketnya seperti ini ya. Itu lengket. Biarkan, nggak apa-apa seperti ini lengket ya. Sekarang kita akan tetap ulenin ya, oke? Saya kasih tahu gimana, cuma saya harus cuci tangan dulu. Wanginya adonannya. Ya, sebentar ya. Saya kasih tahu adonannya kayak gimana. Ya, itu kan lengket kan? Tapi kalau kalian mau pakai 250 ml susu aja, nggak apa-apa. Jadi terserah kalian. Apakah kalian mau membuatnya secara adonan yang lengket yang akan menghasilkan structure bread yang berbeda, atau kalian mau memakai 250 ml susu tanpa tambahan air karena itu akan lebih gampang mengulennya gitu ya. Jadi terserah ya. Kelihatan doughnya membersihkan apa tuh bowlnya, kita baru mulai masukkan butternya ya. Butternya sebanyak 50 gram aja. 50 gram butter. Saya masukkan sedikit demi sedikit ya, supaya dia tercampur. Saya aduk, tercampur, saya kasih lagi gitu. Saya nggak kasih banyak-banyak karena kalau roti itu beda sama donat ya. Kalau donat kan kita nggak kepengin punya crust di atas donat, jadi dia aku mah kalau resep donat tuh lebih banyak butternya. Kalau ini roti, aku ingin memiliki top gitu loh, crust ya. Jadi pemakaian butter cukup 50 gram saja. Walaupun ini tidak menghasilkan crusty crust, tapi akan terlihat dia memiliki lapisan atas gitu maksudnya ya. Makanya aku cuma pakai sedikit, butternya hanya 50 gram. Itulah kenapa resep tuh beda-beda satu sama lain. Dia ada maksud-maksud tertentunya. Oke? Tuh kayak gitu. Adonan lembek tapi akan menghasilkan tekstur roti yang sangat lembut. Jadi kalau kalian hanya ingin memakai 250 cairan, tetap masih lembut ya, tapi akan lebih lembut apabila cairannya lebih banyak. Itu kata temanku yang profesional. Oke? Sebetulnya enak loh ngeliatin apa namanya, adonan diulen gitu tuh. Enak kan ngeliatnya? Oke ya, ini setelah seperti kelihatannya sudah kayak gitu ya, kayak apa namanya ya, sudah gini lengket tapi nggak lengket. Sebentar saya pindahin tele. Setelah seperti kelihatan seperti ini ya, tuh adonannya. Oh, kayaknya sebentar lagi ya. Sebentar. Mungkin kita masih perlu sedikit lagi. Setelah adonan seperti ini, lihat ya, sepertinya kalis kan? Kita lihat, kita tes. Aku pindahin video. Ya, lihat adonan. Kita tuh
harus tahan diri ya, tahan diri untuk tetap terus ngulen tanpa penambahan terigu karena dia memang memerlukan waktu lama ya. Oke, jadi adonannya seperti ini ya, lengket ya, sudah bisa ada window pane. Sekarang kita akan menambahkan kismis. Terserah kalian mau pakai berapa banyak, mungkin aku pakai 50 gram kismis. Aku juga pakai 50 gram apa ini? Kulit jeruk dry, yang kering ya. Mulutku udah mau kering banget, dan aku tambahin coklat chips karena pasti anak-anakku suka kalau pakai coklat chips. Baunya sudah nggak tahan dulu ya. Sekarang kita akan campur. Coklat chipnya terserah ya, mau berapa banyak ya. Coklat chipnya mau berapa banyak, mau pakai sultananya berapa banyak, resinnya tadi sama. Oke, sekarang setelah menyatu gitu ya, menyatu, kita akan matikan ya. Nah, sekarang kita olesin tangan kita dengan minyak, dan juga mangkok kita olesin dengan minyak karena adonan cukup lengket ya. Jadi kalau adonan lengket, supaya nggak sticky di tangan kita bisa tangan kita tuh kita lihat ini adonan supaya jelas ya. Kelihatan nggak? Mungkin kelihatan nggak dari situ videonya? Oh ya, kelihatan ya. Kerja sendirian soalnya ya. Bisa juga sih pakai tangan begitu ya, supaya kalian rounding sebesar ini ya. Begitukan saja ya. Ya, karena tangan kita kan tadi udah dioles minyak. Ya, jadi hasilnya kayak gini ya. Seneng banget adonannya seperti ini, senang banget. Oke, sekarang ini udah diminyakin. Sekarang kita tunggu selama dia ngembang. Ini karena adonan tuh fatty atau banyak lemak dan kuning telur dan apa sih namanya ya. Jadi maksudnya adonannya tuh sangat rich, sangat kaya akan lemak. Dia biasanya lebih lama mengembangnya, dan kuning telurnya juga tadi cukup lama. Jadi kemungkinan mengembang tuh bisa 1 jam sampai 2 jam. Tapi nggak tahu deh suhu di Indonesia bagaimana ya. Di suhu di Indonesia cukup panas, di sini lumayan lagi, hari ini lagi dingin. Jadi aku nggak tahu berapa lama nanti aku nih. Oh, yang tutup plastik ya. Tutup plastik atau kalian tutup dengan handuk lap basah. Oke, sampai nanti. Oke, setelah double volumenya ya. Tuh. Oke, sekarang kita, karena lengket ya, jadi harus ada terigu. Terus, oh ya, loyangnya juga kasih terigu dikit deh ya, supaya siapa tahu lengket. Sekarang kita keluarin rotinya, adonannya, taruh sini aja. Kita akan keluarkan semua udara-udaranya, dan supaya apa namanya, temperaturnya balik ke normal ya. Wah, ini coklatnya udah pada meleleh. Oke, tuh ya. Sekarang kita akan bagi ya adonannya, kan udah gelombangnya udah nggak ada. Kira-kira berapa gram ya? Kita jadi berapa ya? Gede-gede apa kecil-kecil? Aku mau bikin berapa gram ya? Biasanya roti berapa gram sih? Wah, kegedean ya. 86. Oke, aku bikin 85 gitu ya.
Aku bikin 85 kira-kira. Wah, ini 104. Masih nggak punya feeling berapa banyak 85 nya. Ini 90 nggak apa-apa lah. 90. Ini 88. Udah pakai timbangan masih cuek, nggak sama. Ini 87. Oke. 85. 92. 80. 5. Sekarang kita mau rounding. Ini aku udah bagi ya sekitar 85 gram. Oke, sekarang aku mau rounding ya. Aku udah ajarin kan waktu itu roundingnya gimana caranya ya, kayak gitu ya. Kalau kalian susah tuh begitu juga bisa ya. Oke, jadi di rounding gitu. Jadi ini 85 ya adonannya ya, 85 gram rounding. Semuanya di rounding. Kalau mau kalian bikin lebih kecil juga nggak apa-apa, bebas aja ya. Ini biasanya bisa juga ditaruh berdekatan, jadi nanti hasilnya akan nempel satu sama lain. Bisa juga dikasih jarak, jadi terserah kalian mau naruhnya dikasih jarak atau ini coklatnya. Ini sekarang ada matahari nih, jadinya coklatnya meleleh nih, suhunya udah mulai panas. Suhu ruangku udah mulai panas. Tuh lihat roundinganku. Oke, aku kasih jarak dekat deh ya. Oke, roundingnya tuh, cepat, pelan. Jadi yang penting tuh adonannya tuh ketarik gitu loh. Jadi kalau kalian mau pakai telapak tangan atau pakai ini juga ya. Nanti kalau kayak gitu makanya harus dikencengin roundingnya, kan pelan tuh. Jadi adonannya kenceng, lihat. Oke, kenceng kayak gitu, hasilnya jadi bagus. Oke, satu lagi ya. Adonan akan ketarik ya. Ketarik dia ya. Oke, kalau ketarik gitu kan bawahnya tuh jadi kayak gini ya, jadi nggak udah ini yang tadi, ini adonan yang tadi nih, dia jadi sudah bisa halus gitu ya. Tuh, lihat ini tuh bagus kan, bawahnya juga bagus ya. Kencengin lagi sebelum kita taruh sini ya, dikencengin lagi, taruh sini, kencengin terus sini. Jadi kalian mau adonannya mau dibikin dekat nanti satu sama lain saling nempel, atau kalian mau beri jarak juga nggak apa-apa ya. Jadi sekarang kita akan proofing, tutup lagi ya dengan lap, dan kita akan diamkan lagi sampai dia mengembang. Oke, setelah udah proofingnya, sekarang kita akan olesin dengan telur ya. Telur aja dicampur dengan garam ya. Kita olesin semuanya. Nanti setelah ini baru kita kasih
apa, hot cross bun, cross. Sekarang kita bikin adonan terigunya untuk bikin tanda crossnya. 100 gram tepung ya, terigu. Saya akan kasih gula halus sedikit ya, kira-kira 30 gram ya. Terus aduk dan kira-kira berapa ya susunya ya. Aku sambil aduk deh jadi aku tahu berapa gramnya. Aku akan membentuk paste ya, pasta ya. Oh, tadi itunya belum. Kira-kira 50 mili lah, 50 mili sampai 60 mili ya. Aduh, payah. Belum ke ini tadinya. Pokoknya sampai ke bentuk paste gitu ya. Mungkin 60 mili kali. Mohon maaf ya, jadi ini aku pakai kira-kira karena tadi timbangannya tuh nggak kepasang. Oke, seperti inilah ya. Kalau kalian mau pakai air bisa, nggak apa-apa. Mau pakai air juga nggak apa-apa. Jadi mau pakai harus tadi aku harusnya aku saring ini terigunya. Pokoknya udah kayak gini ya. Aduh, pakai ini deh supaya lebih halusan. Mungkin kasih terigu sedikit lagi ya, supaya lebih enak buat dipiping. Pokoknya dia supaya lebih gampang gitu loh, lebih gampang dipiping. Konsistensinya ya kira-kira seperti itu. Bismillah aja ya. Gunting ujungnya ya. Dan bikin apa sih namanya ya? Tanda cross, tanda tambah. Aku hampir ngejilat ini. Tuh ya. Aku kasih tahu lebih dekat deh supaya kalian bisa lihat. Jadi jangan takut aja ya dari ujung sampai jatuhin ke sini juga nggak apa-apa ya. Tuh kayak gitu ya. Tuh kayak gitu. Oke. Dan setelah ini ya, kita akan panggang 200 derajat ya. Selama kurang lebih 15 menit. Oke? Sampai nanti. Ini kayaknya baru 13 menit itu udah kosong gitu deh. Ini kan aku angkat deh. Lihatin. Ya warnanya sudah bagus banget soalnya. Apa aku taruh ke atas ya? Ya. Anyway. Sip lah. Cantik ya. Kalau mau mengkilap kita bisa kasih selai aprikot ya, aprikot glaze ya namanya ya. Jadi dia lebih mengkilap, kelihatan lebih mengkilap pada saat dia masih hangat gitu loh. Tapi enggak juga nggak apa-apa sih. Oke. Kita belah yuk. Ini lembutnya, lembut banget tuh. Susah ya kalau tangan tuh. Masya Allah, teksturnya seperti ini.
Inilah namanya roti beneran, ya kan? Dia lembut, lembek, tapi nggak kempes, nggak kayak apa sih ya? Aku nggak tahu deh bilangnya ya. Tuh kayak gitu tuh, ya. Mantap kan? Masya Allah. Kita coba yuk. Oke, lihat. Udah tahu kan tadi aku kasih tahu teksturnya seperti ini. Enak banget. Aku udah cobain barusan. Bismillah. Masya Allah. Masya Allah. Enak. Tahu nggak? Yang itu lebih gede deh kayaknya nih ya. Lihat. Yang ini kelihatan lebih gede banget. Kenapa? Mungkin proofingnya lebih lama kali ya. Tapi hati-hati loh, jangan overproofing ya kalau kelamaan. Oke, karena kalau overproofing rotinya nggak bagus. Oke, tapi ini tekstur rotinya udah cukup bagus banget, masya Allah. Dan rasanya enak banget. Oke, makasih banyak yang udah nyimak dan udah kasih komen, udah ngasih like, dan bisa minta tolong di share from my home to your home, baking with love.